Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saloy, ketemu lagi kita masih di Alit Saloy Channel ya. Semoga kalian masih dalam nikmat sehat, tidak ada yang sakit ya. Kalaupun ada yang sakit, saya doakan semoga segera diangkat penyakit kalian dan digantikan kesembuhan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini hari terakhir brother, hari kelima ataupun hari terakhir saya di Kota Batam. Jadi di hari kelima ini saya mau jalan-jalan lagi ya. Meskipun saya rasakan itu belum puas saya berada di kota ini ya. Ya, tapi mau diapakan lagi, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi cukuplah 5 hari saya berada di Kota Batam ini beredar. Nah, kalau sekarang ini saya masih di sekitaran ini ya, pertokoan Airi Pandawa ya, Airi Pandawa, Liminda ya, Kota Batam. Saya mau menuju ke jalan Wan Sri Beni ya, untuk mengambil laundry brother. Masih ada laundry saya yang belum saya ambil, takutnya nanti kelupaan. Nanti setelah dari laundry baru kita menuju ke Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Untuk menuju ke Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah tersebut dari jalan Wan Sri Beni ini, nanti kita bisa melewati Jalan Pahlawan ya. Kita berbelok ke Jalan Pahlawan, kemudian nanti berbelok ke Jalan Pangeran Diponegoro brother. Nah, setelah dari Jalan Pangeran Diponegoro nanti kita menemukan bundaran ya. Bundaran Simpang Base Camp brother, yang mengarahkan kita ke persimpangan Jalan Suprapto, Jalan Raya Marina City, sama Jalan Brigjen Katamso. Karena masjid tersebut berada di Jalan Brigjen Katamso. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Brigjen Katamso ya brother ya. Ini kalian bisa lihat di jalan ini terbagi 2 jalur ya. Dan badan jalannya itu lebar brother. Wah, ini bisa berapa mobil ini. Di sini termasuk kawasan, kalau tidak salah saya itu kawasan industri ya. Ya mohon maaf kalau salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, masjid rayanya itu yang berada di sebelah kanan itu brother, sudah kelihatan ya. Nanti kita akan berbelok, di depan sana ada belokan. Kita berbalik arah untuk ke Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah adalah masjid yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Masjid ini diresmikan pada tanggal 20 September tahun 2019 setelah pembangunannya selesai dengan memakan biaya sekitar 400 miliar. Masjid ini diinisiasi langsung oleh Wali Kota Batam kala itu, yaitu Bapak Muhammad Rudi. Beliau membangun masjid ini berdasarkan pada kenyataan bahwa saat itu banyak buruh galangan kapal yang pergi meninggalkan masjid saat sholat Jumat belum selesai brother. Sebagian buruh ada yang menunggu hingga selesai, tetapi lalu buru-buru pergi tanpa sempat berdoa. Beliau pun mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata para pekerja di pabrik-pabrik dan galangan kapal di kawasan Batu Aji itu terburu-buru karena dikejar waktu. Mereka takut terlambat masuk kembali ke tempat kerja mereka jika menunggu sholat Jumat selesai.
Penyebabnya, jarak masjid dan pabrik tempat mereka bekerja cukup jauh. Karenanya, beliau meminta lahan untuk pembangunan masjid di kawasan industri Tanjung Uncang kepada Badan Pengusahaan ataupun BP Batam. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang juga dikenal dengan nama Masjid Agung II hingga Masjid Agung Batu Aji ini memiliki nuansa syahdu dengan pilihan warna putih yang dominan. Secara kasat mata, Anda akan melihat bahwa masjid ini memiliki arsitektur bernuansa Melayu dan Arab. Masjid ini terdiri atas 2 lantai, di mana lantai dasar sebagai lahan parkir dan lantai 1 sebagai ruang sholat. Ketika Anda masuk ke halaman masjid, Anda akan melihat payung membran yang mirip seperti Masjid Nabawi. Terdapat 8 payung membran setinggi 17 meter. Saat malam hari, tiang payung membran akan mengeluarkan cahaya lampu warna-warni. Payung-payung tersebut bisa membentang hingga 25 meter. Ukuran ini lebih besar dari Masjid Nabawi. Luas pelataran dengan payung membran tersebut adalah 5.832 meter persegi. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Kepulauan Riau yang memiliki menara pandang setinggi 99 meter. Tinggi menara tersebut melambangkan jumlah Asmaul Husna. Menara ini terbuka untuk publik yang ingin melihat Batam dari ketinggian. Bahkan dari menara ini Anda bisa melihat negara Singapura. Untuk naik ke puncak menara, Anda cukup menggunakan lift sehingga tak perlu kelelahan menaiki anak tangga. Untuk kendaraan motor dan mobil, semuanya bisa parkir di lantai 1 Masjid Mahmud Riyad Shah. Oh iya, rumornya masjid ini juga memiliki kubah terbesar di Kota Batam, bahkan masjid-masjid yang ada di Pulau Sumatera. Kalau kita melihat atas kubah dari dalam masjid ini, kita bisa melihat seperti langit ya, karena ada awan-awannya itu beredar. Dari Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, saya melanjutkan perjalanan saya ke kawasan Nagoya Hill, Kota Batam yang cukup terkenal itu, brother. Ya, jika kalian berkesempatan bisa jalan-jalan ke kota ini, sempatkan untuk mendatangi Nagoya Hill, salah satu pusat perbelanjaan yang diklaim murah dan terbesar di Batam ini akan memanjakan isi dompet Anda untuk berbelanja. Nagoya Hill sebagai center bisnis distrik di Batam dibangun di atas lahan seluas lebih dari 6 hektar. Bangunannya terdiri dari mall bertingkat sebagai pusatnya, deretan ruko di sekeliling mall, dan juga hotel. Selain itu, ada juga bangunan gedung perkantoran, perbankan, institusi, pendidikan, dan rumah sakit berdampingan di sisi luar komplek Nagoya Hill. Berdasarkan sejarah pembangunannya, kompleks Worldblock Nagoya Hill dikembangkan sejak tahun 2007. Banyak pedagang di ruko-ruko hingga perusahaan retail besar di kompleks Nagoya Hill ini menjual peralatan elektronik, aksesoris, produk fashion, parfum, dan makanan.
Ada juga yang menyediakan tempat hiburan keluarga, jasa pijat spa, hingga jasa pariwisata lainnya. Sebagai pusat perbelanjaan terbesar di kota Batam, Nagoya Hill banyak dikunjungi setelah Batam Center. Pengunjung tidak hanya dari warga lokal, tapi juga wisman dari negara tetangga. Nagoya Hill terkenal sebagai pusat belanja dengan harga miring karena posisinya berada di bawah strategis perdagangan internasional. Jadi jika dibandingkan dengan Jakarta, produk-produk yang dijual di kawasan perbelanjaan Nagoya Hill jauh lebih lengkap dan harganya bisa lebih murah dengan melakukan tawar-menawar saat kalian berbelanja. Mall di Nagoya Hill sebagai pusat perbelanjaan di Batam menerapkan konsep City Walk. Konsep ini juga dikenal sebagai konsep One Stop Travel Shopping and Fun karena dibangun dalam satu area besar yang didominasi akses jalan kaki. Di sepanjang jalan akses utama di dalam mall, Anda akan dimanjakan gerai-gerai pedagang, mulai dari pedagang makanan di satu blok Nagoya Hill Food Street yang menjajakan kuliner khas Indonesia hingga mancanegara, pedagang pakaian dan tas bermerek, hingga pedagang souvenir baik khas Batam maupun luar negeri. Oke, kita sudah di kawasan Nagoya ya. Saya mau nyebrang dulu. Sebelah sana panas. Kalau sebelah sini kan agak teduhan. Nah, ini banyak pertokoan ya. Nih, tadi lihat. Seperti ini Nagoya itu. Pintu masuk utamanya mana ya? Oh, ini nih ya. Nagoya Hill. Jadi sepanjang jalan ini kayak gini ya, ruko-ruko gini ya, ada rumah makan, ada kafe-kafe ya. Kita masuk ke sini deh. Bagian utamanya ini. Nih ya, nih Nagoya Hill nih. Nih, ini pintu utamanya. Jadi saya belum masuk ke dalam ya. Saya masih mencari toko. Kalau tidak salah itu namanya apa ya? Bunga anggrek ya? Kan di sini ya? Sini nggak ada deh kayaknya. Kelihatan tuh bangunan tinggi apa? Ada yang tahu itu bangunan apa ya? Kita nyebrang dulu. Oke. Sadap. Jadi mohon maaf ya brother ya, untuk video di dalam kawasan mallnya saya tidak dapat membuatkan video tersebut. Ternyata setelah saya cek di dalam tas saya ini, baterai kamera saya itu cuma satu. Cadangannya lupa saya bawa dan ada di dalam kamar. Sangat disayangkan. Mana chargernya tidak dibawa lagi. Ya, tapi gak apa-apa lah. Jadi setelah dari Nagoya ini saya melanjutkan perjalanan pulang ke penginapan ya brother. Ya, jadi ini adalah akhir mungkin ini adalah akhir dari ngevlog saya jalan-jalan di kota Batam brother. Jadi saya tambahkan sedikit perihal Nagoya ini ya. Jadi asal-usul penyebutan daerah Nagoya di Batam tidak lepas dari cerita sejarah melalui penuturan lisan dari mulut ke mulut dan lintas generasi. Nagoya mengingatkan kita pada satu nama kota di Jepang. Padahal sebenarnya daerah yang sekarang dikelilingi ruko ini bernama Lubuk Baja. Sebagian daerah Lubuk Baja pada masanya menjadi tempat singgah perantau dari negeri matahari terbit. Dengan keberadaan mereka di lokasi itu, lama-kelamaan penduduk asli mencirikan kawasan tersebut sebagai lokasi berkumpulnya orang dari Jepang. Jadi penamaan daerah Nagoya di Batam bukanlah sebuah tempat
yang terbentuk langsung dari warisan penjajahan Jepang di Indonesia. Namun, penyebutan Nagoya untuk daerah Lubuk Baja ini sudah menjadi kebiasaan yang lumayan lama dari penduduk setempat. Jadi begitu ya, sedikit ulasan tentang kawasan Nagoya Hill Batam ini ya Breeder ya. Sekarang saya sudah mau keluar, saya mau menuju ke penginapan untuk berkemas-kemas karena besok pagi kalau tidak hujan ya, saya mau melanjutkan perjalanan ke Tanjung Uban. Yang pastinya saya mau menyeberang ya dari Telaga Punggur ke Tanjung Uban. Nanti dari Tanjung Uban saya mau melanjutkan perjalanan pulang ke kota tercinta saya, kota Pontianak Breeder. Tidak terasa sudah hampir lebih dari 10 hari saya di Kepulauan Riau ini ya, khususnya di kota Tanjung Pinang dan kota Batam ini ya. Jadi banyak sekali kesan yang menarik saya dapatkan serta pengalaman yang indah-indah di kedua kota ini ya Breeder. Ya kalau kalian hobi jalan-jalan dan kalian suka touring, silahkan kalian mampir ke kepulauan ini ya. Datangin kedua kota ini, Pinang dan kota Batam ya. Dan mungkin kalau kalian punya banyak waktu, silakan kalian jalan-jalan ke pulau-pulau lain yang ada di sekitaran Kepulauan Riau ini Breeder. Sekarang saya sudah berada di depan penginapan saya. Saya mau masuk dulu Breeder. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan lihatkan gimana kondisi ataupun suasana hotel tempat saya menginap ini Breeder. Hotelnya tidak terlalu besar, hanya saja karena ini baru ya, penginapan ini baru, jadi tempatnya bersih. Ya kalau untuk kamarnya dan pelayanannya saya recommended. Penginapan ini meninggalkan kesan merindu. Bagi saya, kalau saya akan ke Batam lagi, saya akan menginap di sini lagi Breeder. Begini kondisi kamar tempat saya menginap. Kamarnya kecil, tapi enak untuk istirahat beberapa hari di kota Batam ini Breeder. Oke, saya istirahat dulu Breeder ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Jadi Breeder, di episode Explore Kepulauan Riau, khususnya kota Tanjung Pinang dan kota Batam, saya akhiri jalan-jalan ini sampai di sini ya Breeder ya. Terima kasih pada kalian yang sudah setia dan mau menonton video-video saya ini ya. Dari awal saya berangkat dari kota Pontianak, Kalimantan Barat sampai ke Kepulauan Riau. Kalau kalian suka dengan video-video saya tersebut, mohon bantuannya untuk menekan tombol like serta share video saya ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Namun bagi kalian yang memang kurang suka dengan video saya ini, mohon diabaikan saja ya. Terima kasih juga saya ucapkan pada kalian yang sudah mensubscribe channel saya ini. Saya doakan pada kalian semuanya, semoga kalian selalu dalam nikmat sehat,
tidak kurang satu apapun. Kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga Allah angkat penyakit kalian dan Allah gantikan dengan kesembuhan. Semoga rezeki kalian selalu dicukupkan, dimurahkan sama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalian yang masih mempunyai banyak masalah, banyak-banyaklah berdoa agar masalah kalian dapat diselesaikan oleh Allah. Kemudian kalian yang memiliki hutang, saya doakan juga semoga kalian dapat pertolongan dari Allah untuk dilunaskan hutang-hutangnya. Hajat kalian yang belum tersampaikan, semoga Allah juga mengabulkan hajat kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mengeksplor Kepulauan Riau ini banyak informasi yang keliru ataupun banyak informasi yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kalian yang sudah menonton video-video saya ini selama di Kepulauan Riau dan kalian menemukan permasalahan ataupun kalian menemukan info yang tidak sesuai dari apa yang sudah saya sajikan, silahkan kalian koreksi dan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, saya doakan semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.